Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah sistem sederhana atau aplikasi sederhana untuk agenda pekerjaan di sebuah kantor ya. Jadi biasanya dalam sebuah kantor itu dalam 1 bulan itu sudah ya diplanningkan atau sudah ditetapkan apa aja kegiatan yang nanti akan dikerjakan di kantor tersebut sesuai dengan pembagian tugas atau job description yang diberikan dan sudah ditentukan juga biasanya itu siapa yang bertanggung jawab atas agenda atau kegiatan yang ada di kantor tersebut selama 1 bulan. Nah, sistem ini kita buat untuk mencatat agenda atau to-do list seperti itu mungkin ya, atau project atau kegiatan yang dikerjakan di sebuah kantor selama sebulan, atau target kegiatan sebulan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam rapat, biasanya seperti itu. Nah, seperti contoh di sini ya, akan saya demonstrasikan terlebih dahulu untuk aplikasi sederhana ini. Jadi contoh misalnya di sini saya klik di bagian tombol start ya ini. Nah, maka di sini akan langsung muncul atau dibawa ke sebuah tampilan di mana ada semua agenda yang sudah dibuat ya. Nah, di sini gimana cara menggunakan ya? Sebagai contoh di sini untuk menggunakannya kita tinggal klik di bagian tombol agenda sini ya. Kita klik di bagian agendanya. Nah, maka muncul di sini adalah ada form untuk pembuatan agendanya. Nah, di sini saya buat misalnya tahun 2021 di bulan Desember misalnya ya ini. Terus tanggal 3 misalnya. Nomor to-do list-nya atau mungkin nomor pekerjaannya atau nomor job-nya atau agendanya ya. Saya kasih nomor misalnya PK strip 1000011. Nah, di sini pekerjaannya atau kegiatannya adalah pembuatan rencana anggaran iklan produk. Nah, seperti itu misalnya ya. Terus mulainya di sini kita masukkan tanggal, misalnya tanggal kan di sini tanggal 3, misalnya tanggal 5 ya. Bulan 12 tahun 2021. Terus di sini berakhir tanggal misalnya tanggal 10 terus 12 2021. Kita enter. Nah, otomatis di sini muncul 5 hari ya, jeda waktunya atau lamanya gitu. Nah, di sini untuk penanggung jawab kita masukkan ya, misalnya di sini kita pilih Erwin Suharyanto untuk penanggung jawabnya. Terus statusnya untuk pekerja ini dia masih on process berarti. Kita klik tombol save data. Oke, sudah tersimpan ya. Terus kita buat lagi misalnya tahun 2021 bulan Desember juga. Untuk ini tanggal input ya, bukan tanggal pelaksanaan gitu. Tanggal input misalnya tanggal 3 juga. Terus di sini nomor to-do list-nya misalnya tadi PK strip 1000012. Pekerjaannya misalnya adalah pembuatan desain cover produk ya, produk baru. Nah gitu, mulainya misalnya tanggal 7/12/2021 dan harus selesai pada tanggal 10/12/2021. Enter. Oke, berarti 3 hari lamanya. Terus menurut jawabnya adalah di sini ada Bagus Sujiwo. Terus statusnya misalnya kita pilih yang on process. Klik save data. Oke, nah sudah ya, kita tutup dulu. Terus kita klik update data di sini ya, atau reset data di sini. Nah, otomatis di sini dia sudah masuk ya, job yang tadi itu. Nah ini. Nah, untuk mengetahui agenda yang kita punya di bulan yang kita tentukan ya, contoh di sini kita pilih tahunnya, misalnya tahun 2021. Oke, maka di sini ada bulan langsung otomatis muncul ya.
Jadi di tahun 2021 ini agenda yang kita masukkan di setiap bulan akan langsung muncul otomatis bulannya apa aja di sini. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya tadi ada bulan Januari, bulan Juni, dan bulan Desember. Contoh, kita klik di bagian bulan Januari, ya, klik 2 kali. Oke, muncul otomatis agenda yang sudah dimasukkan di sini. Nah, untuk bulan Juni tadi 2 kali juga. Nah, ini agendanya. Dan bulan Desember tadi kita masukkan ya, klik 2 kali. Nah, ini agendanya. Nah, di sini misalnya agenda tersebut atau job ini sudah selesai, tinggal kita klik saja. Nah, begini ya. Klik, pilih update data, kita ganti di sini menjadi finish. Nah, klik update. Oke. Nah, hasilnya nanti ya kita klik reset data. Nah, ini sudah keterangannya finish ya ini. Oke, nah ini dia apa tanggalnya berubah ya menjadi angka, nanti kita bisa perbaiki ya. Nah, di sini adalah proses apa namanya mengubah status daripada agenda yang kita buat. Jadi ada keterangan finishnya. Kalau misalnya ada agenda dibatalkan, kita klik juga di sini ya. Di sini kita pilih lagi tahun 2021, pilih Desember, terus kita pilih yang ini misalnya, kita klik update. Nah, ternyata ini batal ya. Kita klik cancel berarti. Update. Oke. Kita reset data lagi. Nah, di sini keterangannya dia berubah jadi cancel seperti itu. Nah, ini. Ini tadi pembuatan ya 3 hari. Oke. Nah, ini adalah contoh hasilnya ya, dan di sini setelah selesai ya, Anda juga bisa untuk menghapus data juga di sini atau menghapus agendanya ya dengan cara diklik saja, pilih delete, maka nanti kita diklik yes, dia akan masuk atau dia akan hilang gitu maksudnya. Terus berikutnya di sini ada ketika tadi kita membuat agenda atau to-do list, di sini muncul apa namanya? Nama pegawainya yang bertanggung jawab ya. Nah, untuk pegawai ini kita juga bisa menambahkan dengan cara klik tombol pegawai. Nah, tambahkan di sini ya, misalnya ID-nya misalnya ID strip 1000009. Nah, pegawai misalnya Siti Marpuah. Nah, gitu. Jabatan, saya jabatan 3 ya. Atau jabatan 1 misalnya. Ini emang saya kasih nama seperti ini, nanti bisa Anda ganti sendiri nanti ya. Jenis kelamin misalnya perempuan, terus nomor telepon 0852 5287. Ini saya ngawur ya. Terus klik save data. Oke, sudah masuk ya ini ya. Nah, kalau misalnya Anda mau ganti tinggal diklik saja ya, klik 2 kali, maka sudah masuk, tinggal diganti aja di sini. Misalnya Siti Marpuah Ahya, nah gitu. Update. Nah, ini udah berubah. Tuh ya. Kalau saya mau mencari juga bisa di sini ya. Kita reset dulu. Kita ketik di sini misalnya S. Oke, nah muncul di sini Siti Marpuah. Oke, seperti itu. Nah, itu di bagian penambahannya dan dia akan langsung otomatis masuk ketika kita membuat agenda di sini. Ya, nah tadi. Nah, ini dia. Udah muncul di bagian Siti Marpuah Ahya gitu. Nah, berikutnya di bagian report ini berfungsi untuk mencetak atau membuatkan laporan untuk kita cek kita dalam 1 bulan itu ada agenda apa aja. Misalnya kita klik tombol report, terus di sini kita klik di bagian tahunnya 2021 ya, klik get data. Atau misalnya klik report langsung kita klik get data. Artinya di sini dia akan muncul semua ya. Muncul semua datanya. Tapi kalau kita mau memilih lagi di bagian tahunnya, kita filter di bagian tahun 2021, klik get data lagi, maka ini hanya khusus untuk tahun 2021. Atau tambahkan juga di bagian bulan, misalnya tahun 2021 untuk bulan Desember tadi. Nah, klik get data, maka ini hanya di bagian bulan Desember gitu ya. Sebentar.
Oke, di sini hasilnya ini dia double ya. Jadi ada data yang double di sini, nggak masalah. Nanti kita akan coba perbaiki waktu kita proses pembuatannya ya. Nah, di sini setelah kita mendapatkan, atau di sini juga bisa ya, Anda klik lagi di bagian penanggung jawab di sini ya. Pilih Erwin misalnya, terus klik get data, maka dia akan munculkan hanya yang Erwin saja gitu. Nah, ini datanya double. Nanti kita akan perbaiki codingnya waktu kita masuk ke pembuatan atau prosesnya gitu. Oke, nah kita coba cetak ya. Klik get data lagi di sini, kita cetak semua misalnya ya. Kita cetak semua dengan cara kita klik tombol print, klik yes. Oke. Nah, di sini kalau kita punya print maka dia akan ngeprint ya. Di sini saya isi nomor 2 aja nama filenya. Enter atau save. Kita klik tombol clear, tutup. Kita cek di sini hasilnya. Nomor 2 tadi ini ya. Kita buka. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil dari data yang kita cetak tadi ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk membuatnya ya? Oh ya lagi, tombol home di sini berfungsi untuk kembali ke awal. Nah, seperti ini. Ya. Terus ada tombol save untuk menyimpan dan tombol exit untuk keluar. Baik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, bagaimana proses pembuatan aplikasi sederhana ini untuk pencatatan agenda atau pencatatan kegiatan selama 1 bulan di sebuah kantor ya. Sebelum kita mulai, bagi Anda yang suka dengan video ini silahkan di like. Bagi yang tidak suka silahkan di dislike saja. Bagi yang merasa video ini bermanfaat silahkan di share. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, kita mulai pembuatannya ya. Nah, seperti biasa, nanti ketika Anda menonton video ini, jangan lupa untuk ngecek di bagian deskripsi video ini. Sudah saya cantumkan untuk link download bahan, yaitu berupa file template dan coding yang sudah saya perbaiki ya. Jadi bisa Anda download dan mengikuti video ini dengan baik gitu maksudnya. Nah, untuk yang nanti ada download ya, jadi pastikan Anda nanti download file ini ya, file template dan coding. Nanti isinya ini gitu. Nah, di dalam coding atau di dalam file ini, silakan pertama kali dibuka adalah di bagian to-do list atau template ini ya. Klik 2 kali. Nah, seperti ini ya. Oke, dia hasilnya seperti ini atau filenya seperti ini maksudnya ya. Nah, pertama kali Anda membuka file ini yang perlu Anda cek adalah karena file ini itu sudah ada VBA-nya atau sudah ada template user form-nya, maka pastikan bahwa makro Anda itu sudah di-enable. Ya, dengan cara misalnya gini nih. Contoh saya ubah dulu namanya misalnya ini ya. Jadi template 1 misalnya. Saya buka lagi. Nah, ketika membuka pertama kali di sini harusnya muncul enable content. Jadi harus diklik ini. Ya, klik enable content supaya apa? Supaya nanti makronya itu bisa berjalan dengan baik. Karena nanti kalau misalnya dia ditutup seperti ini, nah maka dia nanti kondisinya itu nggak akan bisa dijalankan gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau dia kondisinya Anda tutup kayak tadi, maka ketika kita ngecek di bagian Visual Basic sini, nah ini 2 tombol ini mati nih. Dijalankan begini, dia muncul kayak gini. The macros in this project are disabled. Artinya itu yang makro di sini itu disable gitu loh, dimatikan. Karena nggak diklik enable tadi tuh. Nah, bagaimana caranya? Tutup dulu ya, terus buka lagi dari awal. Klik lagi 2 kali, baru diklik enable content. Nah, seperti ini ya. Oke, terus langkah berikutnya adalah kita cek di bagian developer. Nah, bagi Anda yang nggak punya developer, silahkan diklik di bagian klik kanan di area ribbon sini ya, pilih customize ribbon gitu. Habis itu checklist di bagian tab developer ini. Terus klik OK. Nah, seperti itu. Itu untuk di bagian developernya jika tidak muncul. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya setelah developernya muncul baru saya jelaskan ya di bagian sheet-sheetnya ini gitu. Pertama, di sini ada sheet to-do list ya. Nah, sheet to-do list ini adalah sheet yang digunakan untuk menampung data agenda atau data pekerjaan yang sudah direncanakan dalam sebulan di sebuah kantor dengan ditunjuk penanggung jawab atau yang bertanggung jawab dari kegiatan atau agenda tersebut.
siapa gitu yang bertanggung jawab. Nah, makanya di sini ada kolom dari kolom nomor ya, terus tahun, bulan, tanggal, nomor agenda, pekerjaannya apa atau jobnya apa ya, start pengerjaannya dari kapan, akhirnya sampai kapan, lama pengerjaannya berapa hari, terus penanggung jawabnya siapa gitu, statusnya apa di sini gitu. Oke, ini adalah tabel intinya. Nah, di samping sini ada tabel lagi nih. Ada tabel tahun dan bulan. Tabel ini disebut dengan tabel kriteria yang digunakan untuk melakukan proses pencarian data ketika nanti kita ingin menampilkan kegiatan dalam waktu atau dalam tahun tertentu, bulan tertentu, seperti itu. Jadi ini berfungsi untuk tabel kriteria yang nanti kita pakai untuk memunculkan kegiatan pada tahun berapa, bulannya apa. Dan munculnya itu ditaruh di sini. Nah, ini. Oke. Nah, terus di sini ada ini ya, ada tabel bulan. Ini berfungsi untuk menunjukkan atau menampilkan data bulan pada sebuah list box yang nanti kita pakai untuk menentukan atau bisa kita pilih ya bulannya apa yang ditampilkan di sini gitu maksudnya. Jadi bulan ini itu asalnya dari sini gitu maksudnya. Oke, itu untuk penjelasan di bagian sheet to-do list ya. Terus di bagian sheet pegawai. Nah, di sini ada data yang kita atau sheet yang kita pakai untuk ini ya, untuk menampung data-data pegawai yang kita gunakan atau yang kita pakai untuk penanggung jawab dari kegiatan yang sudah direncanakan. Jadi di sini ada tabel intinya, ini tabel kriteria yang kita pakai untuk pencarian data, terus ini adalah hasil pencariannya. Terus laporan ya. Nah, laporan ini digunakan untuk pencetakan kegiatan yang sudah direncanakan dan sudah diatur bisa kita cetak gitu. Jadi kita bisa melihat kegiatan apa saja sih pada tahun 2021 di bulan Januari misalnya, di bulan Februari misalnya, dan seterusnya gitu. Nah, di samping sini ada tabel kriteria berfungsi untuk memasukkan kriteria apa yang kita gunakan untuk memunculkan data di sini. Nah, sumber data ini itu nanti diambil dari to-do list sini atau sheet to-do list sini gitu. Nah, itu ada itu penjelasan di bagian sheet laporan. Berikutnya di bagian sheet pengaturan. Ini digunakan untuk menampilkan tahun dan bulan yang kita nanti masukkan ke dalam combo box di form yang sudah kita buat. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini setelah saya buatkan ya kan ada tahun 2021 sampai dengan 2030. Ini kalau di blok, nah seperti ini sudah saya kasih nama ranknya ini. Namanya adalah THN ya. Ini sudah saya nama juga ya. Ini bulannya saya kasih nama BLN. Ini sudah saya kasih nama juga, namanya adalah TGL. Nah, ini. Nah, kalau misalnya Anda mau ngubah, misalnya ini nih, mau diubah dengan tahun misalnya. Mengubahnya lewat sini, klik formula, pilih name manager, nah ini diubah ini. BLN, TGL, tahun, itu diubah. Ya, seperti itu. Terus di bagian laporan sini juga sudah saya cantumkan, ya, ini ya, format untuk dicetak gitu. Jadi ini digunakan untuk judul cetak datanya. Nah, ini saya tambahkan lagi ya. Ini saya buang web centernya. Saya sampai sini aja. Oke. Yang di sebelah sini ini kita pakai untuk ini memasukkan data tanggal ya. Nah, di sini kita ketik sama dengan today. Oke, seperti itu. Jadi nanti ketika dicetak maka muncul judulnya adalah laporan kegiatan bulanan tanggalnya ini gitu, tanggal cetaknya gitu maksudnya. Kita simpan. Oke, itu untuk tampil di bagian ini ya, penjelasan bagian pengaturan tadi. Nah, setelah selesai kita masuk ke bagian developer dan Visual Basic. Klik di bagian tombol plus di bagian formnya. Nah, sini ada 4 form, ada form utama, lalu ada lagi form to-do list, lalu ada lagi form report, lalu ada lagi form pegawai nih. Pertama kita hidupkan dulu ya pada bagian form pegawai. Nah, ini. Jadi di bagian form pegawai ini adalah form yang tadi kita gunakan untuk memasukkan data pegawai yang nanti kita pakai untuk proses pemilihan pegawai yang nanti bertanggung jawab
untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti itu. Nah, pertama di sini seperti biasa ya, kita akan mengganti dulu di bagian nama-nama objeknya. Di sini saya kasih nama ada txt id ya ini. Ini saya kasih nama txt nama, ini saya kasih nama cmb jabatan, ini saya kasih nama cmb jenis kelamin, ini saya kasih nama txt telepon. Terus yang ini kita kasih nama cmd simpan, ini kita kasih nama cmd update. Terus yang di sini kita kasih nama txt cari. Terus ini kita kasih nama txt nomor, ini kita kasih nama cmd delete, ini kita kasih nama cmd reset. Terus yang di sini yang listbox ini kita kasih nama tabel data. Dengan pengaturannya di sini ada kolom count-nya ada 6. Terus kolom head-nya itu true, terus kolom width-nya 30. Oke, itu nama-nama yang ada di sini. Nah, setelah selesai ya, di sini langsung kita buka nih coding form pegawai. Klik 2 kali, lalu di sini Anda copy langsung semua dari option explicit sampai dengan nah ini end sub ya. Copy lalu kita paste dengan cara klik kanan di bagian form pegawai, pilih view kode. Terus paste di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, kita coba jalankan dengan cara klik tombol run sini. Oke, maka muncul data seperti ini. Ya. Nah, di sini kan dia jabatannya masih jabatan 2, 3, 4, 3, 8, dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana cara kita mengubah jabatannya? Caranya adalah Anda klik kanan lagi formnya, pilih view kode, cari yang namanya user form inisial di paling bawah sini biasanya itu. Nah, ini dia. Inilah yang harus Anda ganti ya, jabatannya itu. Misalnya jabatan pertama apa misalnya, terserah Anda gitu. Misal di sini jabatannya adalah HRD gitu misalnya ya. Di sini ada lagi personalia. Lalu di sini misalnya ada lagi keuangan. Nah, ini sesuaikan aja dengan jabatan yang ada di kantor Anda masing-masing. Habis itu di sini ada lagi jabatan misalnya administrasi. Di sini ada lagi misalnya pemasaran. Nah, gitu. Nah, jika Anda ingin menambahkan jabatan yang lain lagi, tinggal diklik di samping situ ya, tekan enter, ketik dot, add item, ketik 2, misalnya kasih lagi jabatan, misalnya adalah bagian digital marketing. Nah, gitu misalnya. Oke. Nah, ini adalah contoh gimana cara kita mengubah jabatannya plus mengubah atau menambahkan jabatan seperti itu. Jadi kalau sudah diubah, kalau kita jalankan begini di bagian jabatan, maka ini sudah berubah seperti ini gitu. Oke, nah itu di bagian nama pegawai atau di bagian form pegawai. Kita coba tambahkan ya, misalnya ID pegawainya kita isi di sini. Ada ID strip 10009. Kita kasih nama misalnya Edi Sumarto. Jabatan misalnya pemasaran, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon misalnya 0852 6987 3654. Saya ngawur ya. Terus kita klik tombol save data. Oke. Nah, udah masuk ke sini ya, nih ya. Pemasaran laki-laki gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda mau update, tinggal diklik aja sini ya, klik 2 kali. Nah, itu kita update nih. Misalnya jabatannya menjadi jabatan keuangan, update. Nah, udah berubah jadi keuangan. Ini juga sama, kita update menjadi personalia, update. Ini juga sama, kita update jadi marketing, update. Ini juga sama, kita update menjadi HRD, update. Nah, seperti itu. Salah tadi. Nah, ini ya. Ini HRD. Nah, udah. Ini tadi personalia. Bukan. Administrasi deh. Nah, udah. Terus kita cek pencariannya ya. Kita ketik E. Nah, udah muncul nih ya. Oke. Kalau delete, kita klik. Tombol delete diklik. Nah, ini belum nih. Oh ya. Klik 2 kali dulu berarti ya. Klik 2 kali, klik delete. Nah, dia udah bisa. Reset. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendelete-nya klik 2 kali,
baru delete. Oke. Nah, berikutnya setelah form pegawai sudah, kita masuk sekarang ke bagian form utama. Nah, ini. Jadi di form utama sini ada page yang saya pakai. Jadi atau multi page gitu. Jadi di sini di Anda klik ya nanti ya. Anda klik seperti ini, terus klik di garisnya sini gitu. Maka di sini muncul namanya adalah multi page 1. Kita hidupkan dulu tombol di atas ini dengan cara di bagian style itu pilih yang tab. Nah, jadi muncul tombol begini. Nah, ini dia. Jadi di bagian page 1 ini adalah halaman pertama yang nanti akan muncul ketika aplikasi dijalankan. Dan di sini ada hiasan atau ini ya, atau ilustrasi ya tentang agenda atau tentang to-do list yang kita buat pada aplikasi ini. Jadi ini ilustrasi gambarnya. Dan di sini bisa Anda ganti juga ya dengan teks yang lain ya. Nah, di sini untuk gambar juga bisa Anda ganti ya dengan cara diklik terus pilih picture ya, klik begini. Anda cari tuh gambar yang mana gitu ya. Yang penting dia JPG ya. Seperti itu. Itu di bagian ini ya, gambar ya. Nah, terus berikutnya nanti kalau misalnya gambarnya itu terlalu gede, Anda bisa ngatur di bagian sini. Picture size mode ya. Ini misalnya kalau Anda pilih yang clip, dia seperti ini hasilnya. Kalau yang strength dia seperti ini ya. Kalau yang zoom, nah dia seperti itu. Jadi silakan pilih yang sesuai dengan yang Anda harapkan gitu. Dan di sini ada keterangan ya tentang aplikasinya. Terus ini ada tombol ya. Tombol kita pakai untuk memulai penggunaannya. Itu di bagian menu atau di bagian page 1 ya. Nah, di bagian berikutnya, oh ya di sini ada tombol lagi ya, supaya yang saya tahu nih. Ini tombol Anda kasih nama yaitu CMD Start ya. Di sini captionnya saya kasih nama Start ya. Terus di sini ya Anda kasih nama nanti dia adalah judul 2 ya, name-nya ini. Terus yang ini Anda kasih nama deskripsi. Kenapa aku ini ada dikasih nama gitu ya? Karena nanti ini akan berubah warna sesuai dengan kode warna kita buat pada coding. Berikutnya di sini ada garis ya, kasih nama sini ada underline. Nah, ini. Jadi ini tadi adalah judul 2 ya, yang ini adalah underline, yang ini adalah deskripsi. Terus yang ini adalah CMD start gitu. Terus di atas ini ya ada judul. Nah, ini label kasih nama judul. Anda juga bisa mengganti isinya nanti. Nah, ini bisa diganti itu. Terus di sini ada tombol ya. Ada tombol home, Anda kasih nama home juga di situ ya. Terus di sampingnya ada pegawai. Ya, ini. Kasih nama pegawai ya. Terus ini kasih nama agenda, ini kasih nama laporan, terus ini kasih nama simpan, terus ini kasih nama keluar. Oke. Lalu di bagian page 2 kita klik lagi. Nah, ini ya. Anda isi, di sini kasih nama CMB tahun. Di bawah sini ada list box ya, kasih nama tabel data 1 nih ya. Dengan pengaturan kolom count dia biarkan 1, kolom head-nya true, terus kolom width-nya 30. Di samping sini ada nih ya, ada sembunyi nih ya. Ada LB total, jadi Anda klik di area sini nanti akan terklik objek yang harus dikasih nama LB total. Di bawah sini ada list box lagi kasih nama tabel data 2 dengan keterangan di sini ada kolom count-nya 11, kolom head-nya true dan kolom width-nya 30. Terus di bagian bawah sini ada tombol ya, kasih nama CMD reset ya. Terus di sini ada tombol lagi kasih nama CMD update. Yang ini kasih nama CMD delete. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah, kita berarti masukkan lagi nih codingnya, yaitu yang di bagian form utama. Nah, ini. Kita jalankan atau kita copy ya dari option explicit, copy. Sampai dengan habis. Klik kanan, copy. Terus kita masukkan ke dalam form utama. Klik kanan, pilih view code. Lalu paste. Nah, gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau sudah di sini kita akan jalankan langsung. Kita klik. Nah, maka hasil seperti ini. Jadi, huruf yang tadi kita buat akan berubah warna seperti ini ya. Dan ini nggak usah diklik ya. Nah, kita matikan dulu biar nggak ribet. Kita kembali ke VBA, klik tombol reset biar dia tutup. Dan kita matikan dulu untuk coding
yang tadi nggak bisa mengklik tombol X ya, yaitu di bagian query close. Cari ke bawah, nah ini dia. Ini kita matikan dengan cara di block, terus klik ini. Nah, kalau Anda nggak punya ini ya, break atau comment block, ini Anda kasih aja di paling depan, petik 1 semua ya. Nah, seperti itu. Terus kita akan coba cek di sini kok hurufnya nggak sama kayaknya ya. Kita blok seperti ini dulu deh. Saya blok, saya urutkan dulu. Nah, kayak gini. Terus kita agak perbesar fontnya 11 misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Biar lebih kelihatan gitu. Nah, gitu. Oke, kalau sudah, nah seperti sudah ya. Berarti kalau kita klik di bagian tombol Start, dia ke sini. Dan ini membuka langsung otomatis form to-do list-nya. Nah, bagi Anda yang dia pengennya itu waktu diklik hanya masuk ke sini dan nggak membuka form to-do list, maka di sini caranya adalah diklik 2 kali di bagian tombol ini ya. Terus ini dibuang perintahnya. Oke, jalankan. Maka ketika kita mengklik tombol Start, dia nggak akan langsung muncul form to-do list-nya atau form agendanya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba lagi. Di sini ini sudah berfungsi ya. Sudah berfungsi, terus di sini kita akan coba ya, di sini klik, terus kita pilih tahun 2021. Nah, otomatis muncul bulan kegiatan yang sudah kita masukkan. Mungkin Anda bertanya-tanya dari mana kok muncul tahun 2021 ini ya, padahal mungkin di dalam coding form utama ini nggak ada isinya gitu. Nah, ini nggak ada isinya. Jadi, isi daripada combo box ini itu kita ngambil dari sheet pengaturan sini, yaitu tahun atau bagian rank tahun ini. Nah, memasukkannya itu saya lewat sini aja. Jadi klik di bagian combo box-nya, terus nanti di bagian raw source nih, itu silakan diketik THN. THN itu kita ambil dari nama rank ini tadi, THN. Nah, itu. Ini di bagian apa tadi? Raw source tadi ya. Nah, ini. Oke. Kita coba klik start, terus kita pilih tahunnya misalnya 2021 ya. Terus Anda klik 2 kali di bagian Januari. Nah, langsung otomatis di sini muncul kegiatannya. Dengan jumlah kegiatan juga muncul, ini 7 agenda ya, 7 kegiatan gitu maksudnya. Pilih lagi tahun 2022, muncul ya. Ada bulan Maret, kita klik 2 kali, nah muncul nih 2 agenda gitu. Itu di bagian form menu utama ya, atau di bagian form utama. Terus kalau kita klik tombol home di sini, dia kembali ke sini. Klik form pegawai atau tombol pegawai, nah dia membuka yang form tadi, ya, yang form untuk pegawai. Terus kita klik di bagian tombol agenda, dia membuka form to-do list dan masuk ke sini gitu. Kita klik tombol report, maka dia membuka form report. Klik tombol save, maka dia menyimpan. Klik exit, maka dia muncul keterangan seperti ini. Keluar gitu. Artinya untuk Untuk form ini itu sudah bisa, ya sudah bisa kita gunakan. Nah, di sini juga bisa kita cek dengan cara kita klik pilih update. Nah, otomatis dia akan masuk ke form to-do list walaupun di form to-do list ini tadi belum kita aktifkan. Jadi walaupun sudah muncul di sini, kita klik tombol update, ya dia nggak akan terjadi apa-apa di sini ya. Nah itu. Nah ini. Dan satu lagi ya di sini ketika kita klik tombol update, dia ini tombolnya sama update. Kita bingung yang dipakai yang mana gitu. Itu yang terjadi ketika saya coba di awal, dia kok nambah, harusnya dia ngubah gitu. Nah di sini kita hapus ya perintah di sini, coding sini, 2 kali ya. Oke. Nah di sini ada cmd simpan.caption, ini kita hapus saja ini. Oke seperti itu. Kita coba lagi jalankan. Start, kita klik ini misalnya update. Nah dia udah nggak berubah jadi update, tapi save data tetap ya. Oke seperti itu hasilnya. Nah itu di bagian form utama, simpan dulu. Nah berikutnya di bagian form to do list. Nah ini, oke. Di bagian form to do list ini kita isi ya. Di sini kita isi namanya adalah CMB tahun, terus ini namanya adalah CMB bulan, ini namanya adalah CMB tanggal. Yang ini adalah TXT nomor, yang ini adalah TXT pekerjaan, ini adalah TXT mulai, terus ini adalah TXT akhir, terus ini adalah TXT lama. Terus ini adalah CMB pegawai,
Yang ini adalah CMB status, ya. Nah, ini untuk status ya, ini nanti kan kita coba cek nih. Kita coba cek. Oh ya, ini belum ada codingnya ya, lupa ini. Berikutnya di sebelah sini ya, kita kasih nama CMD simpan. Ini kita kasih nama CMD update gitu. Nah, berikutnya kita kasih coding, yaitu coding to do list. Nah, buka, terus di copy dari option explicit sampai habis ke bawah. Ini ya, copy. Terus dibuka lagi file sini, klik kanan, pilih view code, paste. Nah, ini kita jalankan ya. Oke, nah ini udah ada isinya. Dan yang ini itu ngisinya sama dengan di bagian form utama sini tadi. Ya, jadi ngisinya itu dia lewat row source. Nih, diklik, lihat di properties, row source, ada nih tahun. Yang ini bulan, ya. Nih BLN. Nah ini BLN. Terus yang ini juga dia menggunakan row source TGL. Nah, itu. Oke. Nah, berikutnya ketika kita jalankan ya, di sini dia di bagian status itu isinya cuma 3, on process, finish, cancel. Nah, bagaimana kalau cara ingin menambahkan yang lain? Misalnya, ya, Anda cari dulu nih di sini di bagian user form inisial. Nah, ini ya, user form inisial tuh yang ini nih. Nah, ini. Nih. Oke, kita ganti tambahkan misalnya. Harusnya pengennya itu ada add item, petik 2. Ada on process, ada finish, ada cancel, ada misalnya itu ini gagal misalnya ya, atau misalnya ya gagal deh, nggak tahu saya istilahnya apa itu. Habis itu dot add item lagi, apalagi statusnya misalnya ya, misalnya statusnya itu pending misalnya. Oke, seperti ini. Jadi itu cara menambahkan statusnya gitu. Jadi di sini muncul nih udah statusnya apa nanti dipilih gitu ya. Oke. Itu di bagian form to do list. Nah, sekarang kita akan coba kita tes ya dengan cara masuk ke bagian form utama dulu, dijalankan. Nah, begini ya. Terus kita masuk ke bagian tombol start, muncul kayak gini, klik tombol agenda. Nah, muncul nih. Tambahkan agendanya nih. Tahun 2021 bulan Desember misalnya, tanggal 3 inputnya, nomor to do listnya misalnya TDL strip 10005 misalnya. Pekerjaannya adalah perbaikan mesin pencetak atau perbaikan mesin percetakan. Mulainya di sini kita atur ini ya, tanggal 9/12/2021. Nah, targetnya itu perbaikannya harus selesai dalam waktu 1 hari. Berarti tanggal 9 juga ya. 9/12/2021. Enter, maka muncul 1 hari otomatis. Tapi kalau misalnya selesainya besok ya, tanggal 10/12/2021, enter, sama ya, 1 hari juga. Atau tanggal 11. Nah, baru 2 hari gitu. Nah, di sini yang bertanggung jawab adalah kita pilih. Misalnya Edi Sumarto tadi, misalnya statusnya misalnya dia masih pending karena belum ya. Misalnya seperti itu. Klik save data. Oke. Ya, tutup. Nah, dia sudah masuk ke dalam data tapi belum masuk ke dalam sini. Klik tombol reset data. Nah, udah masuk ya. Oke, tuh. Kita mau update nih. Kita klik, pilih update data. Nah, di sini dia tanggalnya belum ya. Dia nggak berubah jadi tanggal nih yang tadi error itu ya. Nah, kita perbaiki nih. Ya, perbaiki di sini. Anda klik 2 kali ya, tombol yang di bagian form utama sini, klik 2 kali, terus di bagian baris yang ini ya, tanggal mulai ini, txt mulai, itu kita ketik di sini ada format, K kurung, terus
Di sini kasih lagi koma, petik 2, DD, MM, YY, petik 2, tutup kurung, enter. Di tanggal akhir TXT akhir juga sama. Ketik format, buka kurung. Di sini kita kasih lagi koma, petik 2, DD, MM, YY, petik 2, tutup kurung, enter. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita klik start, kita pilih tadi ini ya, oke. Terus kita pilih nih update data. Nah, udah berubah tanggalnya sesuai dengan yang tadi kita buat ya. Oh, dia berubah ya ini ya. Bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Nah, berarti di sini coba kita ubah formatnya menjadi MM dulu ya. MM, DD, ini juga DD, MM. Kita akan coba cek dulu, berubah nggak? Klik update. Nah, udah ya. Jadi dia bulannya dari tengah nih. Bulan, tanggal, bulan, tanggal, bulan, seperti itu. Oke, nah itu di bagian ini ya, di bagian apa namanya, tombol update. Berikutnya di bagian tombol delete. Misalnya kita mau hapus yang ini misalnya. Delete. Yes, udah hilang ya. Hapus lagi misalnya yang Maret ya, ini ya, kita hapus. Oke, udah hilang gitu. Nah, kita reset lagi ya. Oke, makasih ada 6 agenda seperti itu. Terus kita cek lagi di sini, kita pilih tahun 2021, pilih yang Desember, klik 2 kali. Nah, maka hanya muncul di bagian bulan Desember aja kegiatannya. Dan sini keterangannya masih pending. Nah, ketika nanti sudah ada progresnya, kita klik lagi, pilih update data. Di sini kita ubah, misalnya menjadi on process. Kita update. Nah, seperti itu. Di sini kita klik lagi reset data. Nah, keterangannya di sini dia sudah on process ya. Ketika sudah selesai, kita klik lagi update ya. Pilih lagi di sini finish. Update data. Nah, sudah finish. Nah, gitu. Oke, itu di bagian apa tadi? Form to do list ya. Di bagian form to do list itu sudah berfungsi. Kita simpan dulu. Nah, berikutnya sekarang di bagian form report. Nah, ini. Di bagian form report ini silakan dikasih nama ini ya. Ada CMB tahun, CMB bulan, CMB pegawai, ada CMD get data, CMD print, terus CMD clear. Nah, gitu. Ini kasih nama tabel data dengan ketentuan kolom count-nya 11. Nih, kolom head-nya true, kolom bit-nya 30 yang pertama. Nah, kalau sudah langsung aja kita buka coding untuk form report. Nah, ini klik 2 kali. Di copy semua ya, seperti ini. Lalu kita paste di form report ya, pilih view code, paste. Nah, kayak gini. Oke, nah ini udah selesai, tinggal kita coba jalankan lewat form utama, dijalankan lagi, pilih form report. Nah, ketika Anda mengklik get data, otomatis langsung muncul semua gitu. Dan Anda klik tombol print, langsung muncul cetak. Klik yes, maka dia akan mencetak. Ketika Anda punya printer fisiknya atau printer aslinya, maka dia langsung otomatis mencetak. Tapi karena di sini saya nggak punya, maka otomatis dia kesimpan dalam bentuk file PDF. Kenapa? Karena yang saya gunakan adalah printer PDF gitu. Jadi kalau Anda pengen hasilnya dicetak dalam bentuk PDF, maka silakan menginstal aplikasi printer PDF di komputer masing-masing. Nah, di sini cara penggunaannya sama dengan tadi ya. Misalnya di bagian tahun sini kita pilih 2021 ya. Klik get data, maka yang muncul cuma tahun 2021. Bulannya tambahkan lagi Januari misalnya. Klik get data, maka hanya muncul bulan Januari, seperti itu. Klik lagi di bagian penanggung jawab, misalnya Erwin. Klik get data, nah dia nggak ada, kosong berarti. Clear ya, kita pilih lagi misalnya yang bagus. Get data, maka muncul yang bagian bagus gitu. Oke, berarti di bagian form report sudah selesai ya, di bagian form apa tadi reportnya ya. Nah, berikutnya di sini apalagi ya? Oh ya, tombol simpan sudah tadi ya. Tombol save, exit juga sudah gitu.
Nah, berarti kalau sudah, tinggal kita finishing saja sudah di sini dengan cara pertama, di sini kita matikan lagi tombol X ini dengan cara masuk ke coding form utama, pilih klik kanan, pilih view code, lalu kita hidupkan lagi yang tadi di bawah sini ya. Nah, ini. Pilih ini sekarang, atau Anda bisa hapus tanda petik 1 di depan tadi. Nah, berikutnya, klik simpan dulu ya. Habis itu kita masuk ke sini nih, nah nih, tabel data 1 ya. Nih, tabel data 1, ini silakan dihidupkan on error, gue tuh salah ini. Nah, ini dia codingnya nanti dimatikan. Jadi dihidupkan lagi dengan cara dihapus tanda petik satunya. Oke, berikutnya kalau sudah masuk ke this workbook, klik 2 kali ya. Terus di sini pilih yang workbook. Nah, di sini kita akan buat otomatis aplikasinya akan terbuka di bagian formnya aja. Sheetnya nggak akan terbuka. Nah, kita ketik di sini perintah application dot visible sama dengan false. Terus di sini kita ketik lagi perintah form utama dot show. Nah, gitu. Terus simpan. Oke, nah kalau sudah ya, kalau sudah selesai di sini kita tutup juga ini ya. Oke, kita tutup semua. Terus kita akan tes ya. Kita akan tes. Nah, ini tadi ya, kita coba jalankan. Nah, maka hasil seperti ini. Nah, ini lupa nih, harusnya mati ini ya. Harusnya ini nggak ada gitu. Gimana caranya kalau sudah seperti ini hasilnya? Kita exit dulu. Oke, baru Anda buka lagi file Excel yang baru. Tunggu sampai Excelnya muncul ya. Oke, sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul, Anda masuk langsung ke bagian VBA-nya ya, masuk developer, Visual Basic, terus buka lagi yang tadi, yang ini ya. Klik 2 kali. Nah, maka kondisinya seperti ini. Jadi di sini Excel-nya nggak muncul, tapi yang muncul hanya di bagian VBA aja gitu. Maka di sini kita masuk ke bagian VBA-nya, klik tombol reset. Nah, ini. Terus masuk ke bagian this workbook. Ini kalau mau memunculkan sheet-nya, ini kan nggak muncul sheet-nya ya. Ubah false menjadi true. Enter. Terus dijalankan lagi ini dengan cara diklik di sini ya, pilih run. Nah, oke aja nggak apa-apa. Terus di sini sudah muncul nih sheet-nya. Ya, nah ini udah muncul. Yang book 1 tadi kita tutup aja nih. Nah, di sini kita ganti, kita edit ya. Di form utama ini diklik, pilih garisnya sini sampai muncul di sini multipage 1, terus di bagian style ini ubah menjadi none. Nah, kalau sudah hilang nih udah. Baru di sini kita kembalikan lagi. Pilih yang false gitu. Tutup, baru kita coba lagi. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi simple ya, tapi elegan gitu. Klik tombol start, maka sudah muncul datanya. Klik tombol agenda, bisa Anda masukkan agendanya apa. Klik report, Anda bisa mengetahui atau bisa mencetak laporannya, agenda yang mau dicetak. Dan di sini ada kelihatan juga progres selesai atau belum, seperti itu. Baik teman-teman ya semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat Anda. Kita jumpa lagi di tutorial video selanjutnya.